Ya, Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairun Namatrido Maulana. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Umur saya tahun ini 16 tahun. Saya kelas 2 SMA. Di sini, saya ingin menjelaskan informasi dasar tentang desain yang saya buat ini. Saya membuatnya ini di Adobe Photoshop CC tahun 2020. Kenapa saya membuat banyak tulisan? Karena saya ingin fokus kepada tipografinya. Fokus ke tipografi itu untuk penjelasan yang detail dan jelas. Dan saya berharap membuat audiens penasaran dan membacanya hingga akhir. Saya membuatnya dengan alignment left atau perataan kiri, dan hierarki skala, sehingga ada beberapa poin penting yang saya tegaskan di situ, seperti font kepunahan, sama prosedur pelepasan pari gergaji yang tertangkap secara tidak sengaja. Apa lagi ya? Saya menggunakan font SI untuk subheadernya, dan font bebas Neue untuk font kepunahannya. Dan untuk gambar di backgroundnya itu saya ambil di Google, website fotografi gitu, yang komersial use, dan insya Allah aman. Gimana, ada lagi, Mas? Ada yang mau disampaikan lagi ke kita di sini? Masih. Itu untuk yang bagian bawahnya, saya kasih white space untuk mempertegas bagian dalamnya. Seperti ada logo-logo Conversation, Sauvis Indonesia, sama Sauvis apa itu? Conservation Society. Dan itu di sampingnya saya juga mempertegas untuk pelaporannya, baik melalui website di Google atau melalui nomor telepon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khairun atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi penilaian. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Adi Nugroho dan dilanjutkan oleh Kak Yulianti Yuli. Silakan Kak Adi untuk memberikan feedback atau komentarnya. Oke. Saya hanya siapa nih? Mas Khairun, Mas Ahmad, atau Mas Rido nih? Rido, Pak. Oke, Mas Rido. Judulnya saya suka. Di mana tadi Dilewu bilang mau bermain-main dengan tipografi. Judulnya suka ya, tapi challenge-nya adalah di sini banyak sekali yang bertabrakan warnanya. Di mana susah untuk dibaca, Mas. Itu saya sengaja turunin resolusinya ke 200 karena laptop saya udah mulai nge-lag. Iya, paham. Jadi challenge-nya sebenarnya gini. Sebenarnya kalau dirimu pengen bermain-main tipografi ya, challenge dari konten yang banyak itu teksnya adalah bagaimana caranya semua itu bisa terbaca ya. Kalau di sini kan ada blendingnya, misalkan ada gambar ikan pari di belakang, terus opacity dirimu turunin kan segala macam. Nah, tantangannya adalah mesti konsentrasi banget bacanya gitu. Kalau pengen bikin penasaran sebenarnya nggak seperti ini caranya. Ada beberapa strategi sebenarnya. Nah, terus juga ini mumpung dirimu ngomongin tipografi ya, bermain-main dengan headings. Di sini ada status konfirmasi. Nah, itu coba kalau misal dirimu bikin bold nih, status konservasi, coba zoom berdasarkan permen LHK tuh kan ketutupan sirip ikannya tuh yang kuning-kuning tuh kan. Nah, itu yang tadi saya maksud challenges-nya. Kalau kita misalkan teks belakangnya ada background-nya, tantangan itu di situ. Mungkin ada baiknya next time sekalian aja gambar ikannya di belakang nih dibikin gelap, jadi kontras gitu, Mas. Iya, Pak. Nggak apa-apa, tapi ini keren nih sih sebenarnya. Di saat dirimu naruh kepunahan pari gergaji, jadi kayak baca apa ya, jadi kayak baca. Itu saya terinspirasi dari majalah Vogue. Nah,
Firasat saya benar ya. Penempatan judulnya itu keren. Bikin kepunahan dan bla 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 gitu kan. Naruh kepunahannya dan strategi gergajinya udah oke gitu. Cuma challenge-nya itu sebenarnya untuk di kontennya sendiri. Kalau untuk yang di bawahnya nih mengenai logo dan segala macam penempatannya itu oke, palingan enggak gimana caranya nggak terlalu sempit. Tantangannya adalah situ. Gitu aja sih. Cukup kalau dari saya sih. Iya Pak, makasih Pak. Gini, jangan berpikir ini sebagai kritik ya, tapi sebagai improve. Ini bisa diimprove loh. Kalau bisa jadi keren banget loh. Gitu ya Mas ya. Iya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya kepada Kak Yulian. Oh, maaf lupa di unmute. Oke, terima kasih Kak Adi atas feedback-nya. Selanjutnya akan aku serahkan kepada Kak Yulianti Yuli untuk memberikan feedback-nya. Oke, terima kasih Dara. Oke, Rido. Ini crowded sih kalau menurut aku ya. Gitu, crowded dalam artian penuh banget gitu. Iya, gitu ya Mas Adi. Ini agak penuh, agak crowded, jadi kayak kamu lagi di dalam busway gitu. Ini rame banget gitu. Jadi ada ya dari warnanya, dari tulisannya itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau kita baca koran kita udah tahu kita mau baca gitu. Ya kan, kalau kita mau lihat kalau kita mau baca artikel kita udah tahu gitu. Cuma ada gambarnya aja, gambar tuh pendukung gitu. Tapi ini kan poster ya, maksudnya ini outputnya bakalan jadi media komunikasi untuk campaign gitu. Nah kalau terlalu penuh, terlalu banyak gitu, terlalu sesak, apakah ini akan dibaca gitu? Satu itu. Kedua, kalaupun udah dibaca, orang akan inget nggak sih gitu? Karena banyak gitu yang harus dia serap gitu. Jadi mungkin nggak semuanya harus dipindahkan ke dalam satu poster, tapi bisa kita pilih sari-sarinya aja nih, gitu, sari-sarinya yang mau kita tekanin gitu. Misalkan kayak kepunahannya, cara rilisnya, terus gimana sih kayak tadi urgensinya gitu ya, tingkatnya udah seperti apa sampai akhirnya nelayan dan juga generasi muda ya yang di 17 tahun itu sadar gitu ya. Jadi bisa ikut tahu, bisa ikut campaign ini bisa berjalan dengan baik movementnya gitu, pergerakannya. Jadi kalau dari aku tadi rame, mungkin kalau ngutip dari Mas Adi, ini bukan kritik tapi mungkin ya kalau gambarnya ini sendiri dan perpaduan kata-katanya mungkin pakai ini yang tepat gitu ya, strategi yang tepat, terus penempatannya lebih tepat, mungkin bisa lebih hidup gitu. Yang intinya ini kepenuhan aja gitu. Paling step pertamanya adalah pilih sari-sarinya aja, highlightnya aja, terus dan disesuaikan dengan desain brief ya, pastinya mana yang mau disampaikan gitu, key message-nya, kunci-kuncinya gitu. Terus kalau untuk judul, iya sebenarnya udah agak ini ya, udah kepunahan pari gergaji gitu kan, kayak udah ngasih news gitu ke orang. Nah tinggal tuh kita kalau udah nge-grab attention orang di atas, tinggal challenge berikutnya adalah gimana orang akhirnya lebih tahu gitu cara rinci. Kalau gini kan udah dibaca, habis dibaca apa orang inget, apa orang ngerti gitu. Itu sih kalau dari aku gitu. Rido ya. Kasih ya Dok. Sama-sama Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk feedback-nya dan juga terima kasih kepada Kak Hairun yang sudah mempresentasikan.